Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan ketiga ini kita membahas mengenai string ya. Nah, ada beberapa yang nanti cakupan tujuan pembelajaran. Oke, kita share screen dulu. Jadi di sini untuk pertemuan tiga, membuat aplikasi penjumlahan menggunakan string di Android Studio, khususnya Kotlin ya. Oke, capaian pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama, memahami konsep string sebagai tipe data input utama pada aplikasi Android. Kemudian, mampu mendesain antarmuka aplikasi interaktif menggunakan XML layout. Kemudian, terampil menghubungkan komponen XML dengan Kotlin, yaitu menggunakan view by ID. Lalu, selanjutnya, menguasai teknik pengambilan data, konversi tipe data, dan juga operasi aritmatika. Selanjutnya, mampu melakukan pengujian dan juga debugging aplikasi pada emulator Android. Oke ya, kemarin minggu yang lalu pertemuan 2 sudah saya instruksikan teman-teman untuk mengikuti live coding saya, yaitu menggunakan beberapa tipe data ya di Android Kotlin. Jadi untuk yang sekarang saya harapkan teman-teman sudah menyediakan yaitu Android Studio khususnya Kotlin ya. Oke, yang selanjutnya adalah data input pada Android karena di sini hampir semua datanya dimasukkan yaitu melalui komponen edit text yang memang menggunakan format string ya. Meskipun pengguna nanti memasukkan angka misalnya angka 10, di sistem Android sendiri tetap membacanya sebagai teks. Itu ya. Tantangannya adalah operasi aritmatika tidak dapat dilakukan secara langsung pada tipe data string. Solusinya berarti kita harus konversikan menjadi tipe data numerik, baik itu integer atau double. Tapi yang sering dipakai adalah integer, gitu ya. Nah, ini sebagai visualisasi input, teman-teman nanti menggunakan edit text, di mana edit text sendiri nanti akan dibaca oleh Android-nya adalah string, gitu ya. Ini ada angka 10, maka angka 10 ini menggunakan string, gitu ya. Sama halnya misalnya angka 20, ini menggunakan string juga. Kalau kita melakukan pertambahan, berarti 10 tambah 20 hasilnya 10, 20, gitu ya. Kalau divisualisasikan bukan secara matematika, gitu ya. Oke, kita masuk ke konsep string versus integer. Di mana kalau untuk tipe data string itu sendiri, sebagai contoh ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini mana tadi? Nah, di sini ada bagian for A sama dengan 10, val B sama dengan 20, print ln yaitu print n yaitu A tambah B ya, maka dihasilkan yaitu kalau kita lihat di sini 10 tambah 20 hasilnya 10 20 gitu ya. Karena Android ini melakukan konkatenasi di mana dia menggabungkan teks karena datanya dianggap sebagai karakter bukan nilai numerik. Kalau kita ganti tipe datanya adalah integer, maka secara otomatis kita tambahkan Pal bilangan satu sama dengan A titik to integer atau int kurung buka kurung tutup. Kemudian di sini pal bilangan kedua sama dengan B dot to integer kurung buka kurung tutup. Maka outputnya yaitu print ln kurung buka bilangan satu tambah bilangan 2 kurung tutup. Hasilnya adalah yaitu menambahkan angka 10 dan 20 yaitu 30. Karena di sini tipe datanya adalah integer, di mana fungsi dot to integer kurung buka kurung tutup ini nanti mengubah string menjadi bilangan bulat. Sehingga operasi matematika ini bisa dilakukan. Beda halnya kalau teman-teman menggunakan tipe datanya string, gitu ya. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Kemudian ada alur kerja program penjumlahan. Sebelum saya live coding di Android Kotlin, saya harus
memahami dulu untuk teman-teman semua sebagai pondasi fundamental dari program penjumlahan ini. Step 1, pada saat kita input user, di mana yaitu pengguna akan mengisi angka pada komponen edit text. Ini layar UI-nya. Ya, di layer UI berarti logika programnya kita input, kemudian string, integer, lalu dilanjutkan hitung, lalu dilanjutkan menampilkan hasilnya, ya. Nah, step 1 berarti saya sebagai user nanti akan menginput atau mengisi angka di mana komponennya ini menggunakan edit text, gitu ya. Step yang selanjutnya menggunakan string, ya. Step lanjutannya lagi integer. Baru untuk outputnya ini menampilkan hasil akhir, berarti hasil akhirnya itu sintaknya menggunakan text view, ya, yang sudah diperbaharui gitu. Step yang keempat ini kan proses, ya, harusnya di sini. Untuk yang proses ini berarti melakukan aritmatika, matematika penjumlahan, ya. Bilangan satu ditambah bilangan duanya. Seperti itu, ya. Nah, ini ada komponen UI yang memang digunakan untuk Android Kotlin, di mana komponennya ada text view, edit text, button, sama text view hasilnya. Di mana nanti kita gunakan contoh ID yang dipakai adalah text view ini ID-nya txt judul, kemudian edit text, yaitu ID-nya EDT angka 1, disingkat saja, gitu ya. Kemudian button, BTN hitung untuk ID-nya, text view hasilnya kita menggunakan ID-nya txt hasil. Di mana masing-masing ini fungsinya akan berbeda. Kalau untuk yang bagian komponen text view, ID-nya yaitu txt judul, dia nanti akan menampilkan label ataupun judul dan juga informasi secara statis kepada si pengguna di layar aplikasinya, gitu ya. Kemudian di sini untuk edit text yaitu ID-nya EDT angka 1, berarti fungsi utamanya dia komponen input text yang memungkinkan si pengguna memasukkan angka baik berupa data angka huruf, gitu ya. Kemudian button, ID yang kita pakai adalah BTN hitung, di mana fungsinya adalah tombol interaktif yang memang memicu aksi dan juga logika secara program saat kita klik, gitu ya. Jadi kalau misalnya si pengguna ini klik buttonnya, maka nanti ada yaitu tombol interaktifnya, sehingga nanti memicu aksi ataupun logika si program tersebut. Lalu komponen text view hasil, ID-nya adalah txt hasil, fungsi utamanya adalah dia digunakan khusus untuk menampilkan output ataupun hasil dari proses perhitungannya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mendesain tampilan. Kita pakai activity main.xml, di mana untuk wireframe-nya kalian bisa lihat di sini. Ini mockup-nya atau wireframe yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Berarti kita akan atur layout-nya. Pertama adalah kita gunakan dulu constraint layout, sehingga di sini untuk constraint layout sendiri fleksibilitas posisi antara komponen UI-nya, ya. Kita harus pastikan dulu setiap komponennya ini memiliki ID-nya, baik itu angka pertama, angka kedua, tombol buttonnya, dan juga hasilnya harus ada ID. Berarti yang gunakan sintaknya adalah Android titik 2 ID. Ya, sifatnya adalah dia unik. Sama halnya kalau di dalam database itu ada primary key-nya. Nah, gitu ya. Kemudian ada atribut penting, di mana untuk atribut penting ini kita gunakan Android titik 2 input type sama dengan number. Untuk sintak yang tadi saya sebutkan, ini akan ada di dalam edit text agar si keyboardnya ini menghasilkan angka atau menampilkan berupa angka, gitu ya. Kalau menggunakan Android hint, biasanya nanti akan diberikan sebuah petunjuk teks di dalam kotak inputnya. Kayak misalnya di sini angka pertama kan ada kotaknya, ya. Angka kedua juga ada kotaknya, nanti ada hintsnya. Timbul angka atau huruf yang transparan, gitu ya.
Berarti dia memberikan sebuah petunjuk teks di dalam layout tersebut. Itu. Kemudian untuk atur Android layout with biasanya di sini menggunakan match parent agar lebar komponennya mengikuti si layar. Gitu ya. Oke, ini wireframe sudah dibuat, nanti kita coba. Oke. Kemudian kalau kita menghubungkan XML ke Kotlin-nya itu sendiri, kita pakai konsepnya Find View by ID, di mana komponen yang dibuat di XML ini bisa dimanipulasi memakai sintak Kotlin gitu ya. Jadi memang perlu beberapa referensi objeknya. Karena di sini menggunakan metode find view by ID, berarti kita mencari view berdasarkan ID yang unik yang memang telah didefinisikan di file layoutnya. Kita harus pastikan dulu ID di XML berarti Android.2 ID yang sama persis dengan yang dipanggil di Kotlin-nya. Contoh untuk pseudocode-nya seperti ini, kita buat yaitu inisialisasi komponen UI-nya, berarti kita panggil dulu val angka 1 sama dengan find view by ID, kemudian edit text, baru kita gunakan ID-nya r.id titik edit text angka pertama. Ya, berarti tadi di wireframe-nya ada yaitu angka pertama, angka kedua, button, lalu hasil. Ya, berarti di sini ada 4 komponen yang kita buat ya untuk UI-nya. Oke, kalau untuk pengambilan logika dan juga konversi data, ini ada ekstra konversi sama kalkulasinya. Kalau untuk konversi, kita gunakan file str sama dengan edit text to string, di mana kita mengambil edit text-nya ini berdasarkan properti .text ya. Jadi mengembalikan editable sehingga harus diubah ke string terlebih dahulu. Kalau untuk konversi, kita pakai sintaknya adalah vol bill sama dengan str.toInteger kurung buka kurung tutup. Berarti kita mengubah tipe data string menjadi integer dan ini langkah yang wajib agar bisa diproses secara matematika. Gitu ya. Baru untuk kalkulasi, kalkulasi kita pakai sintaknya adalah false hasil sama dengan bill 1 ditambah bill 2. Berarti kita sudah melakukan operasi aritmatika, hasilnya kemudian nanti ditampilkan kembali ke text view dengan konversi balik ke stringnya. Gitu ya. Oke, ini contoh sintak dari Kotlin untuk implementasi penjumlahan ya. Berarti kita pakai misalnya button hitung dot set on click listener. Berarti kita ambil dulu konversinya vol bilangan 1 2 edit angka 1 2 dot text dot to string ya dot to integer. Baru operasi penjumlahannya adalah vol hasil sama dengan bilangan 1 plus bilangan 2 gitu ya. Nanti dihasilkan teks hasilnya adalah yaitu hasil gitu ya. Kalau misalnya kalian menemukan kesalahan, berarti di sini dicek kembali aplikasinya ada force close enggak? Close ya atau crash biasanya. Kalau ada berarti kita cek di bagian fungsi to integernya. Kalau dijalankan pada string yang kosong atau bukan angka, maka di sini kita cek yang bagian tombol hitungnya ya. Karena di sini harus divalidasikan dulu. Nah, seperti ini untuk sintaknya di bagian teks hasil teks input tidak boleh kosong, maka kita gunakan ini. Itu ya. Karena selalu gunakan kondisi percabangan untuk memastikan si datanya aman sebelum kita proses. Ini namanya adalah error handling, gitu ya. Oke, latihan untuk teman-teman karena saya akan live coding ya. Nanti ada latihan mandiri sebelum latihan mandiri atau tugas. Biasanya saya akan kasih tugas ya ke teman-teman. Silakan buka Android Studio, New Project ya. Kemudian Empathy View Activity. Lalu di sini kita latihan pertemuan 2 ya. Pertemuan 2, 3, mohon maaf. Kita cek
Simpan di folder latihan pertemuan 3 saja, ya. Nah, ini language-nya pakai Kotlin, minimum SDK-nya pakai APA 33 ya. Build configuration language-nya pakai Kotlin DSL, ya. Kemudian finish, tunggu sampai proses konfigurasi dari si Kotlin itu sendiri ya. Ulu, mohon maaf ya teman-teman. Oke, ini lagi konfigurasi Gradle Project. Kita tunggu dulu. Ini sudah muncul activity main.xml sama main activity.kotlin ya. Oke, sampai beres kita tunggu karena di sini ada beberapa yang harus dikonfigurasikan sama Gradle-nya ya. Jangan di-close. Ini masih proses, kita tunggu dulu. Lumayan lama ya untuk import Gradle project-nya ya. Nanti teman-teman sebelum pertemuan ini buka dulu Gradle, buka dulu Android Kotlin biar konfigurasi Gradle-nya tidak terlalu lama gitu ya. Oke, ini sudah beres konfigurasinya. Baru kita coba untuk ini ya, kita rubah dulu bagian width height-nya. Ini sudah dua-duanya match parent. Kemudian kita ganti orientation-nya menjadi vertikal ya. Pakai padding-nya yaitu 15 dp. Oke, untuk ukuran ya. Setelah itu baru kita coba yaitu di bagian sini di atas text view kita tambahkan Android dot support dot constraint layout. Mana ya? Constraint layout. Nah, ini ya. Oke. Itu oke, kemudian di sini ada width. Width-nya kita tambahkan warp content. Kemudian di sini height-nya sama warp content juga. Lalu ada constraint to star. Star to star. Nah, ini kita pakai yaitu parent ya. Kemudian saya tambahkan lagi end to end. Ini kita pakai parent juga. Kemudian top to top. Top to top pakai parent juga.
Kemudian button to button. Button to button pakai parent juga. Kemudian jangan lupa tutup. Nah, oke. Nah, oke. Setelah ini baru kita pakai linear. Ini pindahkan posisinya di belakang. Oke, di sini. Setelah itu kita pakai linear layout ya. Linear layout. Oke. Nah, di sini width-nya pakai yang match parent juga ya. Height-nya pakai yang match parent. Kemudian ID-nya pakai add plus ID layout. Pertama ya. Kemudian jangan lupa ditutup. Nah, ini yang linear layout. Kita pindahkan dulu ke belakang. Udah selesai. Baru kita tambahkan yaitu edit text ya. Edit text. Ini width-nya 150 dp. Kemudian height-nya web content. Jangan lupa pakai ID ya, yang tadi saya jelaskan, add plus ID, edit text, nilai A. Contohnya gitu ya. Kemudian di sini kita pakai hints, misalnya nilai A ya, sebagai petunjuk. Kemudian kita lanjutkan edit text yang nilai B ya. Edit text di sini saya pakai 150 dp juga. Height-nya saya pakai web content. Jangan lupa pakai ID. ID-nya adalah add plus ID et nilai B gitu ya. Oke, kemudian hints-nya kita tambahkan nilai B. Jangan lupa ditutup. Kemudian yang tadi, nah linear layout yang tadi kita pindahkan ke sini ya, biar satu bagian. Setelah itu baru kita buat linear layout yang kedua. Tadi kan linear layout yang pertama ya. Salah. Linear layout yang pertama. Di sini saya masukkan match parent. Height sama width-nya match parent ya. Tambahkan ID-nya. Add plus ID ya. Layout 2. Tadi kan layout pertama ya. Setelah itu pakai app constraint top to button. Mana ada? Tidak. Top to top, end to end, top to button. Nah ini ya. Oke, kita ganti pakai ID-nya yang pertama ini. Karena dia posisinya ada di bawah ya. Di bawah layout pertama gitu. Oke, ini biarkan aja yang linear layout terakhir. Kemudian kita tambahkan bagian button. Ya. Button di sini web content juga. ID-nya saya tambahkan btn jumlahkan. Gitu ya. Lalu harusnya ada add plus ID. Nah, ini. Mantap. Kemudian kita pakai yaitu margin N. Salah. Nah, di sini ya, margin N-nya kita pakai 30 dp. Terus di sini untuk text buttonnya, text button. Text buttonnya kita pakai kalimat jumlahkan. Baru kita tutup. Nah, itu ya. Oke, kita pakai text view. Karena di sini text view sudah ada, tinggal tambahkan yaitu ID-nya ya. ID add plus ID hasil, bukan ya, harusnya txt hasil ya. Kemudian width-nya saya ganti 150 dp, height-nya web content, kemudian text size-nya
text size saya ganti jadi 30 dp. Hints-nya ini saya hapus ya. Hints-nya saya ganti jadi hasil biar ada petunjuknya. Oke, ini yang linear layout di atas kita pindahkan ke bawah posisinya biar tidak mengganggu. Oke, sudah seperti ini. Kita cek apa yang warna merahnya. Tidak ada warna merah di sini ya. Ada satu, dua. Kita hapus yang ini. Coba. Oke. Di bagian kita beralih ke main activity.kotlin. Di sini kan ada import ya. Package, import, class, main activity, override fun ya. Di sini sudah ada. Tinggal di bagian kita bisa cek di set content view. Ini ada view compact. Compact lah ya. Kita hapus. Kita ganti dengan file yang tadi kita sudah ketahui ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya. Filenya ini kalian cari di ID yang sudah kalian buat di activity main XML ya. Et nilai A. Kemudian ada lagi file et nilai B. Lalu di sini file btn jumlahkan ya. Kemudian yang terakhir file yaitu hasil ya, txt hasil. Coba, nah ini ya ID-nya kita ambil. Nah, ini belum selesai, kita pakai find view by ID yang tadi saya jelaskan ya ke teman-teman. Nah, et itu saya masukkan edit text karena nih kita kembali lagi ke activity main XML. Nah, ini kita pakainya adalah edit text nih. Ini ya. Ini et nilai A, B, dia pakai edit text. Oke, sudah. Kemudian pakai R ID dot et nilai A. Sama halnya dengan yang B juga. Find view by ID, edit text, kemudian R ID dot et nilai B. Ya. Oke, harus seperti ini ya. Yang ID ini, yang transparan, itu otomatis. Jadi tidak ditulis oleh kita karena sudah otomatis dari R.ID ya. Oke, yang BTN berarti kita pakainya button ya. Button. Oke. R.ID .btn jumlah. Oke, sudah. Kemudian yang hasil ya, pen view by ID, dia tadi text view ya, kalau tidak salah text view. Kalian kalau masih ragu, misalnya bisa dicek di sini nih. Nah, ini ya text view. Sudah. Setelah itu baru R ID dot txt hasil. Sudah? Nah, coba kita cek kenapa ada merah. Kurawalnya ada 3 ya, harusnya 2. Oke, setelah itu kita simpan. Harusnya tidak ada masalah ya. Aman ya. Coba kita cek. Enable add to add kita hapus. Dah. Disimpan lagi. Nah, ini udah nggak ada masalah ya. Kemudian kita tambahkan yaitu bagian btn jumlah ya. Oke, jangan lupa tambahkan btn jumlah. Tadi kita sudah masukkan btn yang ini. Kita tambahkan yaitu di bawahnya btn jumlah. Oke, nih di sini di bawahnya.
Kita tambahkan btn jumlah dot set on click listener. Nah, ini kan ada dua ya. Kita pilihnya adalah yang ada kurung kurawal, berarti yang atas. Nah, ini kemudian enter, pindahin ke bawah. Lalu kita masukkan vol A ya. Karena ini udah masuk ke aritmatika. Vol A nilai A sama dengan et nilai A dot text dot to string ya dot to integer. Mana int harusnya muncul. Nah, ini dia. Oke, seperti itu. Sama yang B juga. Nilai B sama dengan et nilai B dot text dot to string. Kemudian to integer. Nah, yang ini. Kemudian kita pakai yang bagian hasil ya. Vol total jumlah sama dengan nilai A ditambah nilai B. Kecil aja lah. Mana ini? Et nilai B. Oke, setelah itu hasil dot text kemudian sama dengan total jumlah to string. Gitu ya. Oke, ini kita hapus et-nya. Nah, ini hasil txt txt hasil. Tuh ya. Ini sudah aman. Bagian main activity Kotlin-nya sudah aman. Baru kita coba ini ya, running atau jalankan. Di sini kan ada run app ya. Kita run. Tunggu ya. Memori saya habis nih. Coba cek dulu. Coba kita cek dulu. Ya, ini lagi Gradle Buit running ya. Kita tunggu sampai running ya. Gradle will finish. Terminal error. Coba apakah terlalu tinggi terminalnya? Kita ganti ya SDK-nya. Oke, ini karena masih berlangsung ya. Kelihatan ya, masih berlangsung. Nah, ini kan nanti hasilnya adalah
dia muncul seperti ini. Karena memori saya habis ya, jadi muncul seperti ini. Nanti masukkan angka berapa, lalu hasilnya berapa, gitu ya. Oke, tugasnya adalah